Pada episode sebelumnya diceritakan, Xian sudah keluar dari domain kekacauan. Selanjutnya, Xian pun memeriksa batu giok di tangannya. Tapi, tiba-tiba para istrinya masuk dan pertarungan gengbeng pun akhirnya muncul. Singkat cerita, setelah Xian kekeringan isi air di lututnya, ia segera pergi untuk keluar mencari hal baru di dunia dewa kuno. Tepat tak lama Xian telah keluar, dia melihat ada sebuah pertarungan. Lalu, ia juga segera menghampirinya. Dan Xin pun berganti. Tampaknya dia memiliki pengalaman tempur yang cukup banyak. Tetapi, kekuatan fisiknya yang kuat adalah kunci utamanya. Sehingga dia sulit untuk dikalahkan. Gumam Wu Tianyu di dalam hatinya. Dan pada saat ini, matanya pun berkedip ketakutan. Tapi, bahkan dalam menghadapi situasi seperti ini, Wu Tianyu rupanya tetap tidak memilih untuk menyerah. Dan dia terus berusaha memikirkan cara untuk mengatasinya. Tentu saja, karena jika dia kalah di sini, pandangan semua penggemarnya mungkin akan berubah. Di dalam pertarungan, selain tidak mengizinkan menggunakan kekuatan keabadian di arena, ada juga larangan untuk menggunakan racun. Karena itu, jika ingin menang di arena, setiap pejuang harus mengandalkan kekuatan dan keterampilan bertarungnya sendiri. Tentunya, tubuh fisik yang kuat secara alami merupakan salah satu keunggulan dalam kekuatan tempur setiap kultivator. Kekuatan fisik Wu Tianyu sebenarnya sangat kuat, tetapi terlihat jelas bahwa jika dibandingkan dengan sosok yang mengenakan topeng di depannya, itu dapat dipastikan bahwa dia lebih kuat daripada dirinya. Pada saat ini, Wu Tianyu meraung lagi. Jelas tidak mungkin dia menyerah dalam situasi seperti ini, dan dia juga belum mencapai batasnya. Bahkan ketika sadar dirinya sedang menghadapi sosok yang begitu kuat, Wu Tianyu malah semakin bersemangat. Apakah tubuh fisik yang kuat itu benar-benar tidak bisa dihancurkan? Gumam Wu Tianyu di dalam hatinya. Jelas dia belum menemukan jawaban atas masalah sulit ini dan terus merenungkan serta memikirkannya di dalam hati. Tapi di antara serangan, tidak peduli trik apa yang dia gunakan, Xiaoyan bisa menangkap semuanya dengan mudah. Namamu adalah Yan Xiao. Senang bertemu denganmu. Tapi aku belum kalah. Kamu tidak sebaik aku dalam hal keterampilan bertarung. Kamu hanya mengandalkan kekuatan tubuh fisik saja, ucap Wu Tianyu sambil berusaha untuk berdiri tegak. Jika suatu hari nanti kamu bertemu dengan seseorang yang secara tubuh fisiknya sekuat dirimu, kamu pasti tidak akan menang, ucap Wu Tianyu dengan suara dingin. Lalu, dia pun mengangkat kepalanya dan menatap sosok bertopeng itu dengan penuh amarah. Tanpa ada yang mengetahuinya, semangat kompetitif yang luar biasa inilah yang membuat Wu Tianyu pun begitu kuat. Dan seperti yang dia katakan, jika memang memiliki kekuatan tubuh fisik yang sama, dia tidak akan kalah. Aku akui bahwa apa yang kamu katakan sangat masuk akal. Tetapi itu bukan pertama kalinya aku diajari olehmu, ucap Xiaoyan. Segera, Wu Tianyu pun mengurutkan keningnya ketika ia mendengar kata-kata itu. Dan pada saat ia menyimak kembali, Wu Tianyu pun memang telah bertarung melawan banyak musuh sebelumnya. Tetapi, dengan lawan yang begitu kuat, dia pastinya memiliki beberapa ingatan. Tidak hanya itu, Wu Tianyu juga merasa agak familiar dengan nama Yan Xiao. Namun, di antara lawannya ini, dia ingat secara mendalam. Memang tidak ada nama seperti itu, atau mungkin dia sudah melupakan sepenuhnya. Pada saat ini, tidak ada yang tahu apa yang terjadi, dan semua orang bingung mengapa keduanya malah berhenti bertarung. Padahal, dalam pertempuran barusan, tidak sulit bagi semua orang untuk melihat bahwa Wu Tianyu yang dirugikan, dan jelas bahwa mereka jarang melihat Wu Tianyu begitu dipermalukan. Tapi, di bawah tatapan semua orang, sosok bertopeng itu perlahan melepas pelindung kepala di wajahnya. Dan di balik topeng tersebut, ada wajah Xiaoyan yang sedikit tersenyum. Kini, dia hanya ingin berdiskusi singkat dengan Wu Tianyu. Iya, kamu memang benar. Berkat tubuh fisik ini, aku bisa menandingimu. Jadi, jika bukan seperti itu, aku tidak akan pernah bisa menjadi lawan senior, ucap Xiaoyan dengan perlahan.
Setelah itu, Wu Tianyu pun memandangi Xiaoyan yang sedikit terkejut. Namun, setelah ia kembali tersadar, ekspresinya pun tiba-tiba menjadi suram. Dan segera, cahaya dingin pun langsung melintas di tenggorokan Xiaoyan. Dan dalam sekejap mata, itu meninggalkan garis darah di tenggorokan Xiaoyan. Akan tetapi, sepertinya hanya kulitnya saja yang terluka. Dan garis darah itu pun menghilang serta pulih dalam waktu yang singkat. Merasa bahwa sedang dipermainkan, Wu Tianyu pun menyerang Xiaoyan tanpa ampun. Kali ini, dia tidak menggunakan banyak senjata, melainkan menggunakan tubuhnya sendiri. Kemudian, Wu Tianyu pun memulainya dengan serangan kosmik bertubi-tubi, sampai kelihatannya tidak ada celah untuk menghindar bagi Xiaoyan. Tapi, menghadapi Wu Tianyu yang tiba-tiba bangkit untuk menyerang, Xiaoyan pun juga memblokirnya lagi dan lagi. Hei, bajingan, aku telah membantumu dengan sia-sia sebelumnya. Tetapi, kamu benar-benar berani mempermainkanku saat ini. Aku akan membunuhmu, ucap Wu Tianyu yang sudah sangat marah. Dan dia terus menyerang Xiaoyan dengan sangat ganas. Senior, kamu sudah salah paham. Aku hanya ingin belajar darimu. Dan aku tidak punya niat lain sama sekali, ucap Xiaoyan dengan perlahan. Lalu, sambil tersenyum pahit, Xiaoyan berusaha menutupi wajahnya hanya untuk mengikuti permainan. Xiaoyan juga ingin melihat level apa yang bisa dicapai jika menghadapi Wu Tianyu. Hentikan omong kosongmu. Kamu benar-benar reinkarnasi dari sang dewa tertinggi. Jadi, kamu pasti mempunyai rencana busuk dan kamu hanya ingin mempermalukan diriku di depan begitu banyak orang, ucap Wu Tianyu sambil berteriak keras. Pada saat ini, Wu Tianyu benar-benar mengabaikan keberadaannya yang dihormati. Wajahnya kini terlihat sangat ganas, tingkahnya juga seperti orang gila. Dan di sisi lain, Xiaoyan memiliki ekspresi pahit di wajahnya. Namun, tentu saja Xiaoyan benar-benar tidak memiliki ide busuk yang dikatakan Wu Tianyu. Xiaoyan juga tidak bisa menjelaskannya dengan jelas sekarang dan harus menunggu sampai Wu Tianyu menjadi lebih tenang sedikit. Menghadapi serangan brutal dari Wu Tianyu, Xiaoyan mundur lagi dan lagi. Akan tetapi, dia hanya bisa mengangkat tangannya untuk menunjukkan bahwa dia sudah mengaku kalah dan tidak akan melepaskan serangan apapun. Tidak bisakah aku mengakui kekalahan? Senior, sudah cukup. Aku pikir kita lebih baik membicarakannya dengan tenang. Mari kita minum teh atau melakukan hal-hal yang kamu sukai, ucap Xiaoyan dengan susah payah. Tapi tampaknya Wu Tianyu tidak memperdulikannya dan dia malah melanjutkan serangannya. Meskipun dia tidak bisa melukai Xiaoyan, pakaian Xiaoyan robek saat ini. Dia juga terluka oleh berbagai senjata tajam Wu Tianyu. Tetapi daging dan darah di balik pakaian rusaknya itu selalu pulih dalam sekejap mata. Kekuatan keabadian tidak boleh digunakan di arena, tetapi yang Xiaoyan gunakan adalah tubuh abadi. Jadi, itu tidak dapat dibatasi, karena itu adalah kekuatan tubuh fisik, tidak digunakan dengan senjata, dan tidak dapat ditekan dengan sengaja. Setelah itu, akibat terlalu banyak menerima serangan dan harus bergerak mundur, Xiaoyan tidak punya pilihan selain menginjak kekosongan dengan telapak kakinya, dan sosoknya keluar dari arena seperti bola meriap. Kemudian, di belakang Xiaoyan, sayap emas hitam pun tiba-tiba muncul. Dan detik berikutnya, terlihat bahwa ada lingkaran gelombang udara bergoyang keluar. Ini, Xiaoyan berubah menjadi kilatan cahaya dan tidak ada jejak dari sosoknya. Hanya menyisakan Wu Tianyu dengan wajah yang penuh amarah. Apa-apaan Yan Xiao? Namanya seharusnya adalah Xiaoyan. Tidak heran, aku merasa sedikit akrab dengannya. Bahkan, ada desas-desus yang mengatakan bahwa sang dewa tertinggi itu sangat licik dan seperti yang diharapkan, begitu pula dengan reinkarnasinya, ucap Wu Tianyu dengan penuh kekecewaan. Adapun untuk pertempuran berikutnya, Wu Tianyu tampaknya tidak ingin memikirkannya lagi. Dia segera mundur dan meninggalkan arena tanpa menghiraukan beberapa serangan yang ditunjukkan kepada dirinya. Hingga saat ini, sebagian penonton di seluruh arena belum bereaksi atas apa yang terjadi. Banyak orang merasa sangat familiar dengan wajah tersebut setelah melepaskan topengnya. Namun, mereka jelas belum bisa bereaksi untuk beberapa saat. Penampilan pria tadi benar-benar terlihat agak familiar, seolah-olah semua orang pernah melihatnya di suatu tempat. Dan kini, banyak orang mengungkapkan keraguan yang sama perihal sosok bertopeng itu. Hei, apakah kalian sadar
Lihatlah, apakah pria tadi terlihat seperti patung sang dewa tertinggi? Ucap seseorang sambil mengangkatkan kepalanya dan menunjuk arah tempat di mana patung Xiaoyan didirikan. Tentu saja, patung dari sang dewa tertinggi ini terletak di tempat yang paling mempesona di dunia dewa kuno. Dan bahkan, patung tersebut dapat dilihat dengan jelas meskipun semua orang berada di dalam arena. Seketika, hampir semua orang melihat patung itu. Dan pada saat berikutnya, ada keributan yang luar biasa dari seluruh arena yang luas. Mereka terlambat menyadari bahwa apa yang mereka lihat dari tadi adalah pertandingan antara sang dewa tertinggi melawan Wu Tianyu. Tidak heran, bahkan sosok Wu Tianyu yang mereka anggap sangat kuat akan jatuh ke dalam keadaan yang kurang menguntungkan. Ternyata, pria itu adalah sang dewa tertinggi. Kini, ketika semua orang baru saja melihat pertarungan Xiaoyan dengan mata kepalanya sendiri, suara kejutan pun tiba-tiba datang satu demi satu. Dan semua orang sangat bersemangat karena hal ini. Di bawah pengaruh dunia dewa kuno, lalu ditambah dengan fakta bahwa dunia dewa kuno telah mengedarkan selembaran wajah sang dewa tertinggi berserta catatan kehidupan legendarisnya. Hal itu membuat banyak orang menjadi penggemar sosok dewa tertinggi itu. Kemudian, semakin banyak orang tidak pernah mengalami kehidupan di era sang dewa tertinggi, maka isi yang terekam di dalam selembaran palsu tersebut merekam sepenuhnya kehidupan sosok Juzang di generasi ke-9. Yang paling penting adalah berita barunya terus dirilis, dan tentu saja generasi ke-9 yang dijelaskan dalam selembaran itu adalah Xiaoyan. Hal ini membuat Xiaoyan memiliki popularitas yang tinggi. Selain tampil di dunia dewa kuno, adapun Xiaoyan sampai saat ini dia belum pernah mengetahuinya. Akan tetapi, meskipun hanya 30% dari beritanya yang benar, hanya 30% itulah yang membuat Xiaoyan merasa tidak bisa dipercaya. Itu karena ada beberapa hal yang harus dirahasiakan. Tetapi, kebenarannya sedikit mengerikan pada saat ini. Setelah melarikan diri dari arena, Xiaoyan pun langsung pergi ke tempat sang ratu yang berada di kuil kuno. Lokasi itu berada tepat setelah Xiaoyan melewati pavilion Qianji. Dan ketika dia sudah masuk ke sini, suasananya pun langsung menjadi sunyi. Tapi jelas, orang biasa tidak diperbolehkan mendekati tempat ini dengan santainya. Siapapun yang berani masuk tanpa izin ke pavilion Qianji, maka akan dihukum sangat berat. Namun, saat Xiaoyan tiba, karena dia terbang dengan cepat, hal itu pun langsung membangkitkan kewaspadaan para penjaga. Tentu saja, akan aneh jika penampilan Xiaoyan tidak menimbulkan peringatan saat ini. Pakaiannya terlihat compang-camping, dan meskipun tidak melukai tubuhnya, itu terlalu berlebihan, karena bisa merusak pakaiannya. Lagi pula, Xiaoyan biasanya mengenakan jubah hitam yang sangat sederhana, dan karenanya dia benar-benar tidak bisa disempurnakan. Teman-teman, maafkan aku hanya ingin mengunjungi sang ratu, ucap Xiaoyan sambil tersenyum. Namun, ketika dia memandang dirinya sendiri, Xiaoyan pun merasa bahwa seluruh tubuhnya tampaknya tidak pantas untuk masuk ke dalam tempat ini. Tapi untungnya, ada beberapa penjaga yang dengan cepat bereaksi pada saat mereka melihat penampilan Xiaoyan. Meskipun dia sedikit menyedihkan, para penjaga itu bisa langsung mengenalinya. Setelah itu, beberapa penjaga sang ratu pun segera saling memandang. Mereka tiba-tiba menangkupkan tinju dengan erat. Sementara di sisi lain, sang ratu yang sedang duduk di tahtanya hanya tersenyum ringan dan mulai menyiapkan diri untuk kedatangan Xiaoyan. Silahkan, ratu telah menunggumu, ucap salah satu penjaga yang segera menjawab. Lalu, dia dan yang lainnya pun bergegas menyingkir untuk memberikan Xiaoyan jalan dan kembali menangkupkan tinju. Di sisi lain, Xiaoyan malah mengangkatkan alisnya dengan curiga. Dan tentu saja, tepat ketika dia mendengar apa yang dikatakan penjaga itu, karena suatu alasan, Xiaoyan pun langsung mendapatkan firasat buruk di dalam hatinya dan mulai bergerak dengan hati-hati. Hah? Telah menungguku? Apa-apaan itu? Aku saja tidak pernah berbicara kepada siapapun bahwa aku akan menemuinya. Pasti ada sesuatu yang salah. Tapi aku harus menemuinya, apapun yang terjadi, ucap Xiaoyan yang masih bergerak menuju pavilion Qianji dengan sangat ragu-ragu. Pada saat ini, dengan pakaiannya yang compang-camping, Xiaoyan tidak memperdulikan pandangan orang lain. Tapi, memang sepertinya tidak ada tempat untuk berganti pakaian.
Jadi, dia hanya mengenakan pakaian rusak itu sambil menggerutu terus-menerus. Apakah sang dewa tertinggi selalu seperti ini? Gumam salah satu penjaga. Tampaknya dia memang selalu seperti itu. Bahkan, aku pikir rasanya adalah karena sang dewa tertinggi memiliki selera yang berbeda dari kita. Itu adalah perasaan yang misterius, jawab penjaga lainnya. Setelah membicarakan keanehan Xiaoyan, para penjaga pun dengan cepat melangkah maju untuk membuka jalan bagi Xiaoyan dan memimpin Xiaoyan sampai dia memasuki pavilion Qianji. Pada saat ini, pakaian Xiaoyan jelas menjadi fokus perhatian semua orang. Bahkan, Xiaoyan sendiri sebenarnya sudah merasa malu untuk kondisinya ini, dan dia harus mencari tempat untuk mengganti pakaiannya terlebih dahulu. Sambil berjalan memasuki pavilion Qianji, Xiaoyan langsung mengerti alasannya. Meskipun dengan penampilannya seperti ini, sekilas Xiaoyan masih bisa melihat rasa hormat dari para penjaga ini. Di sekelilingnya, pavilion Qianji penuh dengan berbagai lukisan yang tampaknya sama dan jumlahnya ada ratusan. Namun, ketika Xiaoyan melihat sekeliling, ternyata semua lukisan itu adalah gambar Xiaoyan dan tidak ada yang lain. Sebuah penguasa barat yang ada di punggungnya juga menjadi ciri khas Xiaoyan. Akan tetapi, hanya pada saat inilah Xiaoyan tidak membawanya dan menyimpan penguasa baratnya di pavilion. Biasanya, sebagian besar waktu, Xiaoyan akan membawa penguasa barat itu kemanapun dia pergi. Tapi, bukan karena Xiaoyan suka dengan cara membawanya seperti ini. Akan tetapi, tidak ada cara untuk memasukkan penguasa baratnya itu ke dalam cincin penyimpanannya. Bahkan, benda seperti penguasa barat ini akan dianggap sebagai bagian spesial yang lebih mudah menjadi pusat perhatian dan ekspos oleh banyak orang. Xiaoyan juga memikirkan cara mengatasi masalah ini. Tampaknya memang tidak ada cara untuk terus membawanya seperti ini. Namun, di balik semua perasaan mencolok ini, ketika Xiaoyan membawa penguasa barat di punggung sebelumnya, itu selalu memiliki efek penempaan pada tubuh fisiknya. Dan tanpa Xiaoyan sadari, semakin lama dia membawanya, terkadang fisiknya juga bertambah kuat. Sekarang, karena tubuh fisik Xiaoyan telah menembus tubuh abadi, beban penguasa berat itu pun tidak memiliki tekanan pada Xiaoyan. Dan seketika, Xiaoyan merasa bahwa memegang penguasa berat tidak lagi merepotkan. Itu telah lebih dari cukup untuk pengembalian ini. Xiaoyan berpikir untuk pergi ke pohon keramat hitam lagi. Itu karena selama pengumpulan di sepanjang perjalanan, Xiaoyan sudah memperoleh banyak bahan, dan dia harus dapat meningkatkan penguasa beratnya lagi. Akan tetapi, dari segi material, penguasa beratnya ini bisa dibilang sudah sangat kuat. Namun, pohon keramat hitam dapat membuat penguasa beratnya semakin sempurna dan mempunyai daya tahan yang lebih baik. Pada saat ini, Xiaoyan melihat ke kiri dan ke kanan. Ketika melihat dirinya sendiri di atas kertas, ekspresi wajah Xiaoyan pun tiba-tiba berubah. Apakah itu suram atau malah bahagia? Meskipun gambar dirinya terlihat sangat mirip, Xiaoyan masih sedikit terkejut. Akan tetapi, ini bukan hanya masalah kepercayaan saja. Hanya dari semua gambar ini, Xiaoyan sudah merasakan kasih sayang yang luar biasa dari sang ratu untuknya. Karena jika bukan seperti itu, sang ratu tidak mungkin untuk menggambar sosok Xiaoyan hingga begitu hidup. Sementara Xiaoyan perlahan mendekati sosok sang ratu, di sisi lain, sang ratu saat ini sedang melukis di dalam kertas dengan beralaskan piring giok yang sangat indah. Dan setiap pergerakannya ini terlihat rapi serta penuh dengan perasaan. Ketika dia melukis, Xiaoyan pun tidak berusaha untuk mendekatinya. Meskipun dia tidak mengerti dengan dunia lukis, semua orang di sekitarnya tampaknya mengerti situasi, termasuk para penjaga di pavilion Qianji yang berusaha untuk tidak bernapas terlalu berlebihan. Mereka khawatir karena akan mempengaruhi lukisan sang ratu. Di akhir lukisan, ketika pena ditarik dan tinta jatuh, sang ratu pun kembali memperhatikan gambar tiang di atas kertas itu dengan ekspresi halus, seolah-olah dia sangat puas dengan pekerjaannya. Kemudian, setelah membingkainya menggunakan kata-kata, sang ratu pun merasa sangat bahagia. Lalu perlahan, dia pun mengangkat kepalanya untuk melihat sosok Xiaoyan. Dan tepat ketika dia melihat Xiaoyan, sang ratu pun sedikit terkejut. Segera, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menutupi mulutnya dan mulai tertawa. Mungkinkah kamu merasa tidak nyaman sampai lari dari rumah dan dimarahi oleh semua istrimu? Ucap sang ratu sambil memandangi wajah Xiaoyan yang sangat menyedihkan, yang berpakaian compang-camping dan tampak seperti seorang gembel.
Jelas, karena hal tersebutlah sang ratu tidak bisa menahan tawanya. Ceritanya sangat panjang. Aku akan kembali dan berganti pakaian dulu. Aku benar-benar merasa tidak nyaman dengan pandangan semua orang-orang di sini, ucap Xiaoyan sambil tersenyum kecut. Sang ratu pun berdiri perlahan dan mengangguk dengan patuh. Di halaman belakang pavilion Qianji adalah tempat tinggal sang ratu. Xiaoyan telah memasukinya sebelumnya dan tidak ada penjaga di dalamnya. Jadi relatif aman untuk mereka membicarakan banyak hal. Kamu langsung pergi ke halaman belakang rumahku. Segera setelah kamu datang ke tempat ini, apakah kamu sudah mengetahuinya? Ucap sang ratu sambil berbalik dan berjalan menuju halaman belakang. Ya, kamu memang benar. Aku bersyukur karena kamu langsung mengerti. Jika tidak seperti itu, kita bisa saja membicarakannya di sini dan tidak perlu tempat aman. Ucap Xiaoyan yang ragu-ragu setelah mendengar pertanyaan sang ratu. Sekarang, setelah kamu membuka mulut, kamu tidak dapat menarik kembali kata-katamu. Tapi, jangan khawatir, aku tidak akan memakannya lagi, ucap sang ratu sambil tersenyum lembut. Oh ya, aku mendengar bahwa kamu suka minum teh. Jadi, apakah kamu ingin mencicipi teh baru yang aku tanam dengan tanganku sendiri? Tanya sang ratu sambil melirik Xiaoyan dengan manja. Sebenarnya, Xiaoyan ingin menolaknya, namun sepertinya dia sudah terlambat. Akan tetapi, meskipun sang ratu mengatakan dia tidak akan memakannya, Xiaoyan mulai menatap seluruh pavilion Qianji. Pavilion Qianji ini dulunya adalah tempat untuk menyusun strategi dan menghitung apa yang menjadi umum dunia. Tapi sekarang itu penuh dengan berbagai gambar. Namun, yang paling penting adalah tidak ada lukisan abstrak atau pemandangan di dalamnya. Tanpa terkecuali, dari ratusan gulungan ini, semuanya adalah gambar Xiaoyan dengan berbagai gaya. Tentu saja, Xiaoyan benar-benar merasa ketakutan dengan momen semacam ini. Ia bahkan tidak tertarik pada apakah sang ratu adalah anak berusia 6 tahun atau bukan. Xiaoyan khawatir bahwa sang ratu sudah terkena penyakit misterius selama dirinya pergi meninggalkan dunia sensi. Aku baru saja lupa bahwa ada sesuatu yang mendesak tentang ekspedisiku, dan aku juga harus segera kembali. Apakah kamu bisa menunggunya sebentar? Masalah yang akan kita bicarakan ini tidak terlalu mendesak. Jadi, mari kita bicarakannya lain kali, ucap Xiaoyan. Kemudian, Xiaoyan pun segera mengepalkan tinjunya dan bersiap untuk pergi. Kali ini, firasat buruknya menjadi semakin kuat. Dan ketika dia memikirkannya kembali, apa yang sang ratu lakukan padanya dahulu, mungkin sang ratu tidak akan melakukan hal yang sama. Namun, dia pastinya akan melakukan hal yang lebih gila lagi. Apakah kamu yakin untuk pergi? Tanya sang ratu dengan suara rendah. Dan Xiaoyan yang berencana untuk pergi pun langsung terdiam. Dan dia tidak bisa merasakan emosi apapun dari sosok sang ratu. Akan tetapi, kata-katanya ini tampaknya sudah membuat sang ratu marah. Setelah Xiaoyan membeku sesaat, paksaan tak terlihat yang menutupi seluruh tubuhnya bukanlah rasa penindasan dalam hal kekuatan. Tetapi itu datang dari sang ratu sendiri. Dan secara perlahan, Xiaoyan merasakan bahwa ada kendali dari seorang istri yang ketat. Pada saat ini, Xiaoyan pun mulai memikirkan sesuatu. Apakah mungkin dahulu sang dewa tertinggi pernah ditekan oleh sang ratu dengan cara yang sama, hingga dia tidak berani membantah seperti Xiaoyan sekarang. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Masuk ke gudang ketemu Mbak Maya yang bergadang, jangan lupa jaga kesehatannya.
间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，萧炎回来了。